Sebuah musola di Kota Malang mengalami kerusakan pada bagian atap setelah disambar petir saat hujan sore kemarin. Selain kerusakan pada atap, sambaran petir juga merusak lampu dan peralatan elektronik milik musola dan warga yang di rumahnya berdekatan dengan musola. Bagian atap musola Nur Alim di Jalan Terusan Sulfat Gang 1, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing ini, sebagian atapnya hancur akibat disambar petir. Kejadian ini terjadi pada sore hari saat hujan disertai petir. Atap musola tersambar petir yang menghancurkan genteng, kaca jendela, listrik, serta peralatan elektronik musola. Selain merusak musola Nur Alim, akibat petir yang menyambar tersebut juga mengakibatkan sejumlah peralatan elektronik warga yang berdekatan dengan musola juga mengalami kerusakan. Evika Lestari, salah satu saksi mata yang rumahnya berada di samping musola, menjelaskan saat kejadian petir, kondisi cuaca di kawasan tersebut gerimis. Tiba-tiba atap musola menyala, tersambar petir dan listrik langsung padam. Saat kejadian, musola dalam keadaan sepi karena belum ada jamaah yang datang ke musola. Sementara pada Senin sore, takmir musola dibantu warga sekitar melakukan perbaikan dan mengganti beberapa lampu dan meteran listrik yang sempat terbakar akibat disambar petir. Biasanya kan kalau ada petir kan ada tanda-tanda kilat apa. Nah itu kayak seperti ada bom dari atas yang jatuh dari atas gitu. Ya. Langsung gitu Mbak ya? Langsung. Pokoknya kayak ada bom jatuh loh Mas. Langsung kayak ada yang meledak gitu. Nah saya kan di situ Nah itu kelihatan saya dari luar itu di atas musola itu langsung lap kayak apa? Kayak ada kebakaran, saya kirain kebakaran. Nah apa ternyata itu apa meterannya yang konslet terbakar. Sampai asapnya itu sampai mengepul kayak kebakaran, tapi alhamdulillah ada hujan itu. Kalau misalnya nggak ada hujan ya mungkin kebakaran. Iya. Itu langsung lampu mati. Berarti waktu itu kondisinya hujan Mbak ya? Gerimis, nggak hujan. Jam berapa Mbak? Asar itu lo mau udah adzan itu, tapi masih jamaahnya mau berangkat. Ibu belum berangkat, mau berangkat jamaah di musola. Untungnya nggak ada yang maksudnya belum dimulai sholat itu. Kalau misalnya sholat dimulai jamaah nggak tahu lagi. Dia langsung meledak gitu Mbak ya? Iya, langsung meledak. Nggak ada kilat-kilatan pokoknya Mas. Langsung belum itu kok. Ya saya kan ada tanda kilat-kilat gitu TV saya aja masih nyala kondisi. Terus nggak apa-apa? Kejadian alhamdulillah nggak apa-apa. Nah terus waktu kan setelah setengah jam kejadian itu lampu mati ya Mas, itu nyala. Nah nyala itu tapi di atas rumah saya itu kabelnya itu nyala kayak kebakar itu Mas kabelnya. Nah orang-orang teriak-teriak nanti kalau dinyalakan kondisi listriknya nyala kan takutnya nanti kebakaran. Tetangga itu loh Kabel sekitar. Ya kabel-kabel rumah-rumah itu kan bisa Mas Konslet. kebakaran konslet semua. Saya ceklekan lagi. Simon Alfredo melaporkan. Akibat masih proses pembenahan dan perbaikan kios di pasar relokasi kawasan Stadion Brantas, aktivitas pedagang masih terkendala kondisi pasar sehingga pembeli masih belum ramai dan omset masih belum ada kenaikan. Beginilah yang terlihat di pasar relokasi di luar Stadion Brantas, Kota Batu. Perbaikan dan pembenahan kios beserta fasilitas lainnya masih terus dilakukan oleh para pedagang. Sudah cukup banyak kios yang sudah buka dan beroperasi baik untuk pedagang sembako, aksesoris, pakaian, dan lainnya. Kondisi ini berpengaruh pada aktivitas jual beli di pasar karena untuk jalan di beberapa lokasi terhambat oleh aktivitas perbaikan maupun material lainnya dan selebihnya masih persiapan berjualan khususnya pedagang yang berada di bagian belakang. Untuk para pedagang di bagian belakang dekat tembok pembatas stadion, akses jalan terbatas dan masih sepi pembeli yang melintas. Menurut salah seorang penjual buah menjelaskan masih sepi pembeli karena di sepanjang deret tersebut masih 1 atau 2 yang sudah beraktivitas dan sisanya sedang dalam proses persiapan sehingga jarang sekali orang lewat dan belum ada pembeli sama sekali. Sudah buka berapa hari di sini? 2 hari Pak. Gimana nih pembelinya Pak? Masih belum ada. Masih ada orang-orang lewat Pak ya. Tapi waktu di pasar Batu kemarin ramai di sana.
Ramai Pak ya? Sini nggak ada. Ini kata jalan mana Apa ini masih karena masih penataan, masih banyak yang bangun-bangun jadi jalan juga? ada yang bangun gitu. Tapi Pak ya, optimis ya Pak ya, ke depan masih bisa ramai lagi sini, walaupun di sini? Bisa, jadi ada yang jualan Iya. banyak gitu, yang jalan-jalan ya banyak. Ini karena masih jarang Pak ya, untuk yang sini makanya masih sepi Pak ya. Iya. Tapi jalannya sudah enak Pak, ini jalannya Iya, sudah. kan terus ada orang jualan semua. Ya. Ini juga. Ya. Di lokasi lainnya terlihat aktivitas pasar sudah mulai berangsur normal dan salah seorang pedagang mengungkapkan langganan sudah mulai berdatangan walaupun masih belum ramai. Dirinya optimis dalam beberapa hari ke depan pasar akan kembali ramai ketika sudah beraktivitas normal dan tidak ada lagi perbaikan yang mengganggu akses jalan. Iwan Nikmawan melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya terus meningkatkan layanan kepada penumpang pengguna jasa transportasi kereta api. Kali ini PT Kereta Api Daup 8 Surabaya memberikan layanan berupa tarif khusus bagi berjalan kereta api jarak jauh. Tarif khusus bagi kereta api jarak jauh ini tarif promo yang ditawarkan oleh PT KAI Daup 8 Surabaya. Tarif promo ini berlaku untuk perjalanan kereta api jarak jauh relasi tertentu. Manajer Humas PT KAI Daup 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan, penawaran menarik kepada pelanggan atau calon penumpang kereta api, yakni kereta api jarak jauh kelas komersil. Untuk kereta dengan relasi tertentu ini, tarifnya mulai dari Rp50.000. Calon penumpang yang ingin mendapatkan tiket promo dengan tarif tertentu bisa dibeli melalui aplikasi KAI Akses atau di loket stasiun terdekat selama tiket masih tersedia. Di stasiun Malang sendiri, untuk kereta api jarak jauh yang mendapatkan tarif tertentu, yakni sebanyak 6 kereta api, di antaranya kereta api Jayabaya, kereta api Matarmaja, kereta api Gajayana, kereta api Malabar, kereta api Brawijaya, dan kereta api Kertanegara. Lukman juga menambahkan, meski memberlakukan tarif untuk kereta dengan relasi tertentu, PT KAI Daup 8 Surabaya tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dan diharapkan, kereta api dapat menjadi solusi transportasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ya, PT KAI Daup 8 Surabaya memberikan penawaran yang menarik kepada pelanggan setia kereta api, yaitu memberikan tarif khusus pada kereta api jarak jauh kelas komersial dengan relasi tertentu. Pelanggan yang ingin mendapatkan tiket dengan tarif khusus tersebut dapat mendapatkannya melalui aplikasi KAI Akses yang dibuka 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api tersebut dan juga di loket pada waktu 1 jam sebelum jadwal selama tempat duduk atau tiket masih tersedia. Ada sekitar 23 kereta api jarak jauh di wilayah Daup 8 Surabaya yang kami berikan tiket dengan tarif khusus untuk relasi tertentu tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk membantu pemulihan lahan petani yang terdampak banjir bandang di Kota Batu, dilaksanakan kegiatan gotong royong pemilihan lahan milik petani di kawasan Jurang Susuk Giripurno Bumiaji Batu. Pada kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan sosial kepada petani terdampak. Bergabung dalam Gapotan, tetap semangat. Kegiatan penyerahan bantuan sosial dan pemulihan lahan milik petani yang terdampak banjir bandang di wilayah Giripurno, Kota Batu berlangsung Selasa di kawasan lahan pertanian Jurang Susuk Giripurno Bumiaji Batu. Kegiatan penyerahan bantuan ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Wibi Punjul Santoso, Kepala Desa Giripurno, pihak PDAM Kota Batu, perguruan tinggi, pendamping dan penyuluh pertanian dan kelompok tani. Acara diawali dengan sambutan Kepala Desa Giripurno dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Wibi Asri Punjul Santoso. Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi membantu pemulihan lahan milik petani yang terdampak banjir bandang beberapa waktu yang lalu dan berharap petani pemilik lahan bisa segera beraktivitas kembali. Pada kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan sosial yang diserahkan oleh Kepala Desa Giripurno, pihak PDAM Kota Malang dan juga oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu kepada pihak yang berhak menerima. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari PKK Kota Batu bergandeng tangan dengan PKK Desa Giripurno, di mana kami juga
pagi ini kita bersama-sama bekerja bakti di lahan yang dampak banjir, di mana mungkin teman-teman dari tadi pagi ini sudah memfasilitasi kami dari kota, dari desa, juga kami mengajak relawan-relawan yang ada di Kota Batu untuk sama-sama terjun untuk kegiatan kerja bakti ini. Jadi di mana mungkin ini juga kegiatan kita yang kedua, kami bersatu padu bekerja sama, setiap ada kegiatan mesti kami wajib hadir, juga bergandeng tangan, Mbak. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tidak akan lagi terjadi banjir bandang di Kota Batu. Makanya kita dari kota desa ini peduli untuk bekerja bakti, bergotong royong untuk melakukan kegiatan penanaman pohon yang pertama, di mana mungkin Pokja 3 ya Bu, kita ada hatinya PKK ini salah satunya juga penanaman pohon, juga penanaman toga. Jadi di mana mungkin kami nanti bersinergi, kan awalnya ini kita tanami selada air ya Bu. Setidaknya nanti mungkin dari kepala desa ini punya inisiatif atau punya gagasan kita untuk menanam toga yang ada di sini ya Bu. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, sebanyak 29 titik lahan pertanian di wilayah Giri Purno ikut terdampak banjir bandang yang perlu segera ada perbaikan. Untuk itu, kegiatan pemulihan lahan ini sangat tepat agar lahan pertanian bisa segera difungsikan kembali. Kegiatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak banjir bandang beberapa bulan yang lalu dilaksanakan secara bergotong royong oleh berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini melibatkan pemerintah Kota Batu, tim penggerak PKK, pendamping dan penyuluh pertanian, perguruan tinggi dan kelompok tani di wilayah desa Giripurno Bumiaji, Kota Batu. Lahan di kawasan Jurang Susuk Giripurno ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu, sejak banjir bandang, masih belum bisa difungsikan kembali, akibat berbagai kerusakan dan juga perlu penataan dan perbaikan kembali. Di lokasi dengan bergotong royong dari berbagai elemen masyarakat, mulai melakukan pemulihan lahan dengan cara mengembalikan ke fungsi semula, yaitu sebagai tempat menanam selada air, dan petani bisa segera beraktivitas memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian kembali. Untuk kegiatan ini diprakarsai atau dipandegani oleh tim, yaitu Tajuk Tani Social Development Kota Batu bekerja sama dengan pemerintahan desa Giripurno. Atas nama pemerintahan desa Giripurno, saya berterima kasih besar dan mendukung 100% dengan kegiatan ini karena apa? Pasca bencana banjir bandang kemarin banyak keluhan-keluhan dari warga masyarakat yang kena dampak. Nah, terutama yang punya lahan. Dan saat ini ketepatan lokasinya punyanya Bapak Sunario dan tanamannya ini tanaman selada. Nah, dengan adanya kegiatan ini, pemerintah desa Giripurno sekali lagi memberikan semangat kepada Tajuk Tani, terutama yang unsur pelaksana di lapangan ini dari Poktan desa Giripurno. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kegiatan ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang diberikan kepada warga kami ini bisa bermanfaat dan yang memberikan kegiatan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Secara umum ya, kalau di Desa Giripurno ini untuk kerugian personil hanya 1 orang ini di atas sana. Kemudian yang lahan ini kurang lebih ada 29 titik ya, punya bidang tanah itu yang keterak banjir bandang. Nah, akhirnya ya kerugian pada saat itu saya tidak bisa memprediksi, yang jelas warga kami sudah mau panen ya kan, besok mau panen, sekarang kena banjir. Nah ini ada tanaman tomat, ada tanaman seledri, ada tanaman bawang merah, ini yang di atas sana kan muaranya kan di sini Pak, ya. Muaranya di sini, terakhirnya di sini. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membangun konektivitas di antara sesama perguruan tinggi untuk maju bersama dalam membangun bangsa,
Universitas Islam Malang menggelar Forum Rektor se-Indonesia dan seminar nasional dengan tema Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Daya Saing Global. Forum Rektor se-Indonesia dan seminar nasional dengan tema Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Daya Saing Global yang digelar oleh Universitas Islam Malang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Kepala Daerah di Malang dan Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia. Sebelum penyampaian materi dari sejumlah narasumber, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan, di mana Rektor Universitas Islam Malang Profesor Dr. Maskuri dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para rektor se-Indonesia di Universitas Islam Malang. Rektor Unisma menambahkan bahwa Unisma sebagai perguruan tinggi NU terus berbenah untuk bersaing bersama perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sementara, Ketua Forum Rektor Indonesia dalam sambutannya berharap dengan adanya forum pimpinan perguruan tinggi ini nantinya dapat menjalin konektivitas dalam membangun bangsa dan Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjaga marwah kebudayaan pendidikan dan berperan mengubah perilaku masyarakat. Sementara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang membuka seminar nasional ini dalam sambutannya juga berharap nantinya perguruan tinggi berperan aktif memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan. Sementara pada kesempatan tersebut, Forum Rektor juga memberikan bantuan kepada korban erupsi Gunung Semeru, di mana bantuan diterima oleh Gubernur Jawa Timur, kemudian diteruskan kepada Bupati Malang dan Bupati Lumajang. Sementara seminar nasional dengan tema Strategi dan Inovasi Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Daya Saing Global menghadirkan 10 orang pembicara yang merupakan rektor dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Simon Alfredo melaporkan.